Hai guys, gimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan teman-teman semuanya selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia. Dan apapun yang menjadi kesulitan teman-teman, Kalisa selalu doakan ya mudah-mudahan bisa segera terselesaikan. Oke? Di kesempatan kali ini, Clarissa akan ajak teman-teman semuanya buat general reading lagi ya. Dan dimana yang kita tahu bahwa yang kita lakukan sekarang menyangkut energi banyak orang ya, jadi bisa resonate bisa tidak, bisa cocok atau beberapa aja yang cocok bisa tidak ya, semuanya tergantung dari energi dan vibrasi masing-masing. Saran dari aku jangan ditelaah bulat-bulat ya, ambil saja sisi positifnya dan buang sisi negatifnya, anggap saja ya. Sisi negatifnya sebagai motivasi diri ya agar menjadi pribadi yang lebih baik lagi, dan kita serahkan apapun semua yang terjadi kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Oke? Bagi teman-teman yang mau gabung di pembacaan tarot berbayar, yang mau konsultasi, yang mau coaching atau mau reading ya, teman-teman bisa silakan chat saja kontak WA-nya Clarissa yang ada di bawah deskripsi video ini atau yang ada di pojok kiri atas. Oke? Untuk tema video kali ini ya, temanya spesial banget. Wah ya, temanya adalah ada yang sengaja membulatkan tekadnya untuk datang menemui kamu di tahun baru ini. Wow. Jadi siapakah sosok seseorang yang akan datang yang membulatkan tekadnya untuk menemuimu di tahun baru ini? Oke? Kita akan lihat ya secara jelas dan detail. Oke, kita akan mulai dari sekarang. Clarissa akan tarik energi ya teman-teman yang malam ini mendengarkan readingan kali ini ya. Jadi Clarissa akan menarik ya energi teman-teman yang saat ini menonton readingan ini ya. Kita akan lihat siapakah dia. Seseorang yang sengaja membulatkan tekadnya untuk datang menemuimu di tahun baru ini. Wow, siapakah dia? Jika dilihat dari energi kartunya, ya, beberapa di antara mereka ini, ya, sepertinya kamu dan dia saat ini sedang menjalani hubungan cinta segitiga atau hubungan cinta yang bersegi-segi, gitu ya, dimana dia sudah punya pasangan, gitu ya, sedangkan kamu single, atau kamu sudah punya pasangan tapi dia single, gitu ya, atau bisa juga kalian berdua sama-sama memiliki pasangan satu sama lain. Bisa dibilang sosok orang ini memang sangat mengagumimu. Dia sangat mencintaimu karena dia merasa bahwa kamu ini sangat berbeda daripada seseorang yang pernah dia kenal di kehidupan sebelumnya. Atau bisa juga diartikan kalau kamu ini berbeda daripada pasangan sahnya, gitu ya, sehingga membuat hati dan perasaannya itu sangat merasa bergejolak seolah-olah dia ingin memiliki kamu seutuhnya. Dia menyadari bahwa apa yang dia lakukan ini sebenarnya salah gitu. Tapi orang ini juga nggak bisa membohongi perasaan diri dia sendiri. Bahwa dia merasa bucin, merasa sayang, ya, merasa mencintaimu melebihi siapapun. Di sini memang aku melihat energi hasratnya dia untuk segera datang menemui kamu ini sangat besar gitu ya. Karena sepertinya beberapa di antara mereka itu, kalau kalian hanya komunikasi just by phone, by chat, itu kurang bisa mengobati rasa rindu kangennya padamu gitu ya. Karena menurut aku orang ini lebih menyukai pertemuan secara langsung daripada pertemuan atau komunikasi secara virtual. Jadi memang dia sepertinya sudah sengaja membulatkan tekad dia gitu ya, benar-benar nekat untuk datang menemuimu. Kenapa? Ya karena dia sudah tak tahan ya ingin menemuimu gitu ya, karena banyak sekali hal yang ingin dia lakukan bersamamu. Misalkan ngajak kamu hangout, dating gitu ya, nongkrong, ngopi, ataupun bisa juga menghabiskan ya waktu malam berduaan bersamamu. Wow. Oke. Terus di sini Clarissa akan lihat lagi. Siapa yang sengaja membulatkan tekadnya untuk datang menemuimu di tahun baru ini? Siapakah dia yang sengaja
membulatkan tekad dia untuk datang menemuimu di tahun baru ini. Oke, cara. Kalau aku lihat ya, memang orang ini secara finansial dia cukup baik, ya, secara pekerjaan pun juga sepertinya dia sudah mapan. Bisa dibilang ya, energi finansial orang ini tuh serba berkecukupan gitu ya. Ya intinya walaupun dia bukan seorang konglomerat gitu ya, tapi setidaknya orang ini tuh mampu ya apabila dia membiayaimu. Yang jelas aku merasa bahwa orang ini orangnya sebenarnya sederhana gitu ya. Walaupun dia punya segalanya, tapi orang ini tuh nggak mau menunjukkan tentang sisi kelebihannya kepada siapapun ya, termasuk kamu yang pasangannya gitu ya. Kalau kamu mengetahui tentang sisi dasarnya dia, kayak orang ini sebenarnya kayaknya biasa aja sih gitu ya, tapi di balik kesederhanaan dia sebenarnya tersimpan arti sebuah kemewahan yang tanpa kamu sadari. Jadi misalkan gitu ya, kamu sudah benar-benar deket sama dia, sudah benar-benar kenal, kamu akan tahu sejatinya nih orang tuh seperti apa. Ya bisa dibilang tuh ya dia orangnya mapan, dia orangnya berada gitu ya, dia juga orangnya punya karir yang cukup baik gitu ya. Memang menurut aku tuh dia ini sosok seseorang yang sedikit pasif ya. Dia orangnya pasif banget gitu ya. Kalau tidak kamu yang menuntut perhatian dari dia, ya dia nggak akan perhatian sama kamu gitu ya. Jadi kayak misalkan ada masalah tuh ya kamu yang dipaksa untuk dalam artian tuh menanyakan ke dia gitu ya, sebenarnya kamu ada apa sih, ada masalah atau tidak gitu. Kalau nggak kamu tanya ya dia nggak bakal cerita. Bisa dibilang memang dia orangnya sedikit tertutup gitu ya, dan orangnya pasif, diam gitu ya, cenderung memiliki pergerakan yang lambat di dalam kehidupan cintanya dia gitu loh. Jadi kalau kamu nggak ngajak ngomong ya dia nggak ngomong gitu ya, kalau kamu diem ya dia diem gitu. Tapi sebenarnya orang ini so far tuh dia orangnya enjoy kok apabila ketemu kamu secara langsung gitu ya. Dia seolah bisa menjadi sosok seseorang yang berbeda, yang jauh lebih hangat, yang jauh lebih romantis, yang jauh bisa lebih perhatian gitu. Kalau di telepon memang ya dia orangnya cuek gitu ya, kayak seolah itu pasif, nggak aktif gitu ya. Tapi ketika kamu menemui dia secara langsung, semuanya akan berbeda ya. Akan ada sentuhan romansa kemanisan gitu ya, yang akan dia tunjukkan pada saat dia menemui kamu secara langsung. Basically itu aku ngelihat memang kamu sama dia ini kayaknya kenalnya masih baru. Intinya tuh kayak masih ada yang belum genap 1 tahun, ada yang mungkin masih beberapa bulan, beberapa minggu gitu ya. Tapi orang ini sudah bisa meyakinkan kamu gitu ya, karena orang ini tahu bagaimana cara memperlakukan kamu secara tepat gitu. Jadi bisa dibilang tuh ya walaupun perkenalan kalian masih baru seumur jagung, tapi kamu sudah kebawa nyaman, kebawa baper sama dia, karena orang ini tahu bagaimana cara memperlakukan kamu secara tepat. Orang ini menurut aku punya kedudukan yang cukup baik ya. Dia bisa saja seorang atasan, dia bisa juga seorang pengusaha gitu ya. Kalaupun dia seorang karyawan ya berarti orang ini punya posisi yang cukup baik gitu ya. Jadi pertahankan saja. Wah. Terus kita lihat lagi ya. Siapakah yang sengaja membulatkan tekadnya untuk datang menemui kamu di tahun baru? Oke, tolong tunjukkan energi padaku. Thank you. Kalau aku lihat ya, aku merasa bahwa seseorang yang akan menemui kamu ini adalah seseorang yang sepertinya pernah membuat kamu merasa kecewa, merasa gak yakin lagi sama dia ya, merasa kayak seolah-olah tuh kamu kurang merasa yakin lagi gitu loh. Karena apa? Ya, aku melihat kalau orang ini sebenarnya masih belum bisa cukup dewasa dalam menjalani suatu komitmen. Di satu sisi ya aku tuh melihat kalau orang ini mungkin saja di dalam hidupnya dia terlalu banyak drama gitu ya, untuk menyembunyikan kekurangan atau kelemahan dia gitu ya. Tapi begitu kamu tahu ya sifat aslinya dia, kamu tuh kayaknya seolah langsung merasa ilfeel gitu ya, dan kurang percaya diri untuk melanjutkan hubunganmu bersama dia gitu.
Bisa dibilang ada benang merah yang masih belum usai gitu ya, karena memang ada beberapa di antara kamu yang sejatinya saat ini masih terikat suatu hubungan, tapi hubungan yang nggak jelas, hubungan yang kurang sehat gitu ya. Dibilang kata putus, masih belum ada kata putus ya, dibilang masih pacaran, masih hubungan, tapi kalian sudah jarang sekali berkomunikasi atau memperhatikan satu sama lain. Sehingga aku melihat ya, di sini akan ada effort, upaya ya, orang ini nantinya akan datang menemuimu untuk meminta maaf, karena sejatinya orang ini masih sayang sama kamu ya. Dia akan meyakinkan kamu lagi ya, karena memang hadirnya dia sudah menjadi versi terbaiknya ya, setidaknya jauh lebih baik daripada yang dulu gitu ya. Terlihat dia jadi kayak setelah nggak berkomunikasi, nggak terkoneksi denganmu itu, kayak dia jadi lebih merasa introspeksi diri gitu ya. Apa sih kekuranganku, apa sih yang harus aku rubah gitu ya, apa sih yang membuat pasanganku nyaman ya. Itu pelan-pelan sudah dia lakukan, karena semata-mata ini dia lakukan ya karena dia masih sayang sama kamu, dia masih mencintaimu, karena masih ada benang merah yang belum usai gitu ya. Memang kalau aku lihat flashback ke belakang, dulunya orang ini memang orang yang menurut aku tuh terlalu bebas gitu loh. Terlalu bebas tuh apa? Ya dia sudah punya hubungan, tapi pikiran dia ini seolah-olah dia masih single ya, masih seolah-olah tuh nggak punya beban tanggung jawab ya kepada seorang pasangan gitu. Kayak ya udah suka-suka dia masih terlalu sibuk dengan dunia dia sendiri gitu ya. Sedangkan kamu juga butuh yang namanya perhatian, kasih sayang dari seorang kekasih, dan hal itu nggak kamu dapatkan gitu ya. Sehingga dari situlah yang membuat kamu juga sering bentrok. Terus orang ini juga punya sifat egois yang cukup besar. Terus juga orang ini pernah ya nggak jujur sama kamu ya. Dia pernah banyak sekali kebohongan yang dia utarakan ke kamu, tapi untungnya ya kamu sadar gitu ya sebelum terlambat. Dan di saat kamu saat ini sudah nggak terlalu yakin sama dia, di saat itulah dia tersadar gitu ya, bahwa dia ini sebenarnya masih butuh kamu, dan dia masih nggak bisa hidup tanpamu gitu. Siapakah dia? Yuk ya, yang tahu kalian tebak ya, kalian komentar di bawah video ini. Aku akan lihat lagi. Ada yang sengaja membulatkan tekad dia untuk datang menemui kamu di tahun baru. Siapakah dia? Ini kepada Allah. Thank you. Kalau aku lihat ya, dia ini sosok seseorang yang pekerja keras ya. Dia ini sosok seseorang yang mandiri ya. Bahkan ada juga beberapa di antara mereka, walaupun dia bukan anak yang pertama, tapi dia memiliki rasa tanggung jawab gitu ya, untuk memenuhi kebutuhan keluarganya atau menjadi tulang punggung keluarganya gitu ya. Orang ini orang yang simple gitu ya, orangnya nggak neko-neko, orangnya realistis gitu ya. Dia orangnya nggak terlalu banyak janji, tapi memang basically dia ini orangnya super duper cuek ya. Kamu sama dia itu ya, aku merasa ada banyak sekali ya sebenarnya perbedaan gitu. Misalkan kamu ini orangnya baperan, sedangkan orang ini tuh orangnya tuh ceplas-ceplos gitu ya. Kalau ngomong tuh kayak seolah tuh nggak dipikir, apa yang ada di dalam pikirannya ya langsung diucap aja gitu ya. Terus juga kamu sama dia ada juga ya adanya perbedaan usia, perbedaan sifat gitu ya, beda karakter sama dia ya, terutama karakter yang begitu mencolok ya. Karena memang ya aku merasa tuh orang ini orang yang nggak bisa romantis, sedangkan kamu tuh orang yang sebenarnya itu butuh keromantisan gitu loh ya. Dia punya alasan yang cukup kuat sih gitu ya untuk sebenarnya datang menemui kamu. Karena memang yang aku rasakan tuh ya, kamu sama dia sebenarnya sudah punya planning untuk bertemu, tapi di flashback ke belakang yang dulu, pertemuan kamu sama dia ini pertemuan yang selalu tertunda, pertemuan yang selalu gagal, entah karena kesibukan pekerjaan, entah karena jarak yang memisahkan kalian, ataupun mungkin karena ada hal lain gitu ya. Tetapi ya dia ini sepertinya nggak bisa ya terlalu menjanjikan gitu ya, mengulur-ngulur waktu dalam kurun waktu yang cukup lama untuk menemuimu. Akhirnya dia membulatkan tekad dia gitu ya di tahun baru untuk segera bertemu dengan kamu gitu.
Sebenarnya apa sih yang ingin dia lakukan saat dia menemui kamu? Yang pertama, ya dia ingin lebih dalam lagi mengenalmu. Dia ingin lebih tahu ya latar belakang kamu, dan dia juga ingin tahu gitu ya keluarga kamu tuh kayak apa sih, kamu aslinya seperti apa, seperti itu ya. Dia ini juga ya dibalik sisi cueknya dia gitu, karena aku yakin gitu ya kamu tuh kayak ngerasa bahwa kayaknya orang ini kan cuek gitu ya, rasanya tuh kayaknya dia nggak sepenuh hati deh sayang sama aku. Tidak ya, karena di sini terbaca banget dibalik sisi cueknya dia, orang ini sebenarnya sangat takut banget kehilanganmu. Bahkan ya orang ini tuh memiliki kecemburuan yang besar gitu. Kamu nggak akan tahu cemburu dia seperti apa gitu, karena orang ini kurang bisa mengimplementasikan bentuk rasa kecemburuan dia terhadap seseorang yang dia sayang. Karena menurut aku tuh cemburunya dia ini kayak tiba-tiba nggak ada angin nggak ada hujan langsung diem ya, tiba-tiba cuek, tiba-tiba jutek. Itu artinya ada sesuatu hal yang membuat dia cemburu sama kamu. Jadi hati-hati dalam bertutur kata, karena kalau nggak hati-hati bisa membuat dia cemburu. Memang aku ngerasa ya kamu sama dia sepertinya punya kisah trauma yang sama, di mana dia dulu pernah trauma dengan kehidupan cinta lamanya, dan kamu pun juga sepertinya punya trauma gitu ya dengan kehidupan masa lalu cinta kamu. Jadi bisa dibilang tuh kamu sama dia memiliki satu kesamaan, memiliki satu frekuensi, walaupun adanya perbedaan sifat, tapi kalian memiliki story of love yang sama di masa lalu gitu ya. Makin lama cinta dia itu makin berkembang ya, walaupun bisa dibilang pergerakannya lambat, tapi aku yakin gitu ya cinta dia ke kamu ini cinta yang stabil gitu ya, cinta yang bisa dibilang tuh nggak akan berubah gitu. Dia ini orangnya memang nggak bisa perhatian ya, tapi dia ini seneng banget kok kalau kamu yang perhatian banget ke dia gitu, karena memang ya ini udah bawaan sih ya, udah bawaan dia dari sononya gitu. Kalau basically tuh ya aku orangnya nggak bisa terlalu perhatian deh, tapi aku nggak nolak kalau kamu perhatian sama aku. Lebih ke arah seperti itu ya guys. Terus kita akan lihat lagi siapakah yang akan datang ya, membulatkan tekadnya untuk menemui kamu di tahun baru. Siapakah dia? Oke, kita akan lihat. Kalau aku baca ya, kamu sama dia ini ya tipikal seseorang yang sebenarnya sangat memiliki perbedaan sifat dan karakter yang sangat signifikan ya. Karena basically tuh ya dia ini orangnya keras banget ya. Keras pendiriannya, keras prinsipnya, keras tutur katanya. Sedangkan di satu sisi kamu sebenarnya tipikal seseorang yang nggak bisa dikerasin, nggak bisa dikasarin gitu ya. Segala sesuatu yang ingin dia ucapkan ke kamu tuh harus yang sifatnya itu nggak boleh melukai hati dan perasaanmu. Karena begitu kamu sedikit aja tersinggung, rasanya itu sakitnya dalam banget sampai menusuk hati gitu. Karena basically ya bisa dibilang dia keras, sedangkan kamu orangnya suka baperan, bawa perasaan gitu ya. Terus di sini juga ini ya, dia ini menurut aku sih sebenarnya dia orangnya strength ya. Menurut aku dia orangnya strength, tapi terkadang orang ini orang yang kurang bisa memahami sifat pasangannya gitu. Jadi kayak seolah-olah itu ya dia berpikir bahwa sifat seorang perempuan gitu ya, kalau dia seorang laki-laki ya sama aja, kayak dipukul rata, padahal kan tidak demikian. Perempuan tuh ada yang bisa dibilang ada yang mentalnya kuat, ada yang enggak, ada yang baperan, ada yang tidak gitu. Kalau ini orang sisi pandangnya itu dia pukul rata gitu ya. Jadi kayak kurang bisa memahami perasaan pasangannya. Kalau dia seorang cewek ya aku merasa kalau dia ini seorang cewek yang menurut aku tuh temperamen ya. Temperamen, tanpa dia berpikir panjang, dia ini orangnya suka ngambekan gitu ya. Terus orang ini juga orang yang menurut aku apa ya, kalau dia seorang perempuan dia orangnya pencemburu gitu ya, pencemburu tapi nggak bisa mengutarakan apa yang membuat dia cemburu gitu. Tiba-tiba ya dia cemburu aja gitu loh ya, cemburu tiba-tiba cuek, ngambek gitu ya, diem, diblokir kayak gitu. Saat ini sih sebenarnya
hubungan kamu baik-baik aja sama dia, tapi ada juga ya beberapa di antara kamu yang sepertinya sedang dalam kondisi yang dingin hubungannya gitu loh. Entah karena ada tutur kata yang salah dari dia, atau ada kesalahpahaman yang masih belum terselesaikan, atau mungkin ada konflik batin ya yang belum usai. Yang jelas aku merasa ada ya beberapa di antara kalian tuh yang hubungannya sedang dingin gitu ya. Terlihat sangat jelas gitu ya. Bagaimana murungnya dia, bagaimana murungnya kamu, bagaimana ngambeknya dia, bagaimana ngambeknya kamu gitu. Kayak ini tuh masih belum menemukan titik goalnya ya, masih belum goals. Masih karena ya problem ini, masalah ini masih belum usai gitu. Dan sepertinya aku tuh ngerasa ya kalau orang ini tuh dia sengaja datang menemui kamu karena dia ingin menyelesaikan konflik batin yang masih belum selesai gitu loh ya. Karena kan orang ini tuh dia orangnya nggak bisa ngomong kalau di telepon gitu. Dia akan jauh lebih bisa ngomong gitu ya apabila bisa bertemu kamu secara langsung kayak tatap muka gitu ya. Itu akan lebih dalam baginya gitu daripada kayak lewat telepon, lewat chat. Itu akan menimbulkan kesalahpahaman gitu. Karena prinsipnya dia seperti itu ya. Dia nggak suka debat lewat telepon, dia nggak suka debat lewat chat. Ya kalau mau ya udah ketemu langsung aja. Wow. Oke, kita akan lihat lagi ya. Siapakah yang sengaja membulatkan tekadnya untuk datang menemuimu di tahun baru ini? Wow. Kalau aku lihat ya, dia adalah seseorang yang antara kamu dan dia punya perbedaan usia yang signifikan ya. Bisa kamu jauh lebih dewasa daripada dia, atau mungkin ya dia bisa lebih muda banget daripada kamu gitu. Karena memang ya prinsipnya dia ini cinta nggak mengenal usia gitu ya. Siapapun kamu, asalkan kamu bisa membuat aku merasa nyaman dan jatuh cinta, itu akan aku lakukan gitu ya. Terkadang ada beberapa di antara kamu tuh yang ngerasa nggak percaya diri atau nggak yakin ya sama dia gitu. Takut aja kalau misalkan kamu ini hanya dimanfaatkan kelebihanmu gitu ya, atau ya kamu takut aja kalau ini tuh hanya sebuah permainan drama percintaan gitu ya. Karena ya kamu sadar gitu ya bahwa aku dan kamu ini terlalu banyak perbedaan usianya, terlalu jauh gitu ya. Jadi kayak membuat kamu terkadang rada suka gak percaya diri gitu ya. Apakah orang ini benar-benar punya niatan untuk bersungguh-sungguh sama kamu atau tidak. Memang aku sih ngerasa ya, orang ini tuh sebenarnya bukan tipikal seseorang yang suka pilih-pilih pasangan gitu loh ya. Menurut dia usia itu relatif gitu ya. Siapapun kamu, yang penting kamu bisa tulus sama dia, bisa sayang, bisa setia, is okay. Dia akan berkorban, dia akan jalani itu gitu ya. Memang sih aku tuh ngerasa bahwa orang ini tuh dulunya punya ambisi yang cukup kuat untuk mendapatkan kamu. Jadi sebenarnya di awal tuh kamu udah ngerasa gak yakin, udah ngerasa ragu sama dia gitu karena terlalu banyak perbedaannya gitu ya. Tapi ketika kamu melihat ambisinya gitu ya, soal itu mencerminkan bahwa orang ini punya niat dan kesungguhan yang cukup kuat untuk menjalani kehidupan cinta bersama kamu. Dan itulah alasan kenapa pada akhirnya tuh kamu luluh juga sama dia gitu. Karena memang ya apa ya, orang ini tuh bisa kok ngimbangin kamu gitu. Jadi jangan dikira seseorang yang perbedaannya terlalu jomplang banget gitu ya, tuh gak akan bisa ngimbangin, salah gitu. Karena ada juga ya orang yang memang basically itu walaupun kalian ada perbedaan usia, tapi kalian bisa mengimbangi satu sama lain. Karena apa? Ya semata-mata karena dia sayang sama kamu. Kalau gak sayang, gak mungkin dia mau ngimbangin kamu gitu. Terus juga prinsipnya dia ini sebenarnya dia ini orangnya tuh ya dia suka diperhatikan, suka memperhatikan gitu ya. Begitu pula juga kamu. Intinya tuh nggak maulah terlalu mendominasi. Namanya menjalin sebuah hubungan ya udah kita jalani bareng-bareng gitu ya. Kalau misalkan ada masalah ya udah kita selesaikan bareng-bareng gitu. Dia nggak mau dalam artian tuh kayak terlalu ribet gitu ya dalam menjalani kehidupan cinta gitu. Karena bagi dia cinta tuh sebenarnya simpel gitu ya. Asalkan kita bisa tahu gitu ya cara menjalani kehidupan cinta itu seperti apa. Terkadang memang orang ini menurut aku tuh ada sifat manjanya ya.
wajar ya, terutama bagi kalian yang merasa bahwa perbedaan dia ini jauh lebih muda daripada kamu. Jadi kayak setegas-tegasnya dia, sedewasa-dewasanya dia ini masih ada sifat manjanya loh gitu ya. Masih ada kayak terkadang tuh ngalem-ngaleman sama kamu ya, terkadang tuh masih ada sifat yang pengen romantis-romantisan gitu. Dan menurut aku sih itu hal yang manusiawi ya, karena aku melihat ya basically orang ini dulunya gitu ya dibesarkan di lingkungan yang memang kurang kasih sayang gitu ya, kurang kasih sayang ya, mungkin saja pada saat dulu gitu ya orang tuanya sibuk, atau bisa juga dia dibesarkan gitu ya bukan sama orang tua aslinya gitu ya, melainkan kayak misalkan sama neneknya, saudaranya gitu, atau bisa juga ya karena dia ini salah satu korban broken home gitu. Tapi ya so far tuh itu sesuatu hal yang wajar gitu ya kalau dia manja, karena ya orang ini tuh sebenarnya butuh banget gitu ya ada seseorang yang memperhatikannya, yang sayang sama dia gitu, karena memang dulunya dia jarang sekali mendapatkan sentuhan kasih sayang gitu. Terus di sini ada juga ya seseorang yang nantinya akan datang menemui kamu di tahun baru. Sebenarnya aku melihat ya orang ini punya hati yang bersih, hati yang suci ya. Karena aku melihat kalau orang ini tuh dia mencintaimu tanpa melihat sisi kekurangan kamu. Walaupun mungkin saja ada ya di antara kalian yang beda keyakinan, beda ras gitu ya, kemudian beda usia gitu ya. Tapi ya dia sama sekali tidak memandang sisi kelemahanmu gitu, karena yang dia cari adalah ketulusan cinta, bukan kelebihanmu gitu ya. Terus orang ini juga sepertinya sudah siap ya menerima apa adanya kamu, dan di dalam pikiran dia ini sepertinya sudah matang ya. Pikiran dia ini tekadnya udah bulat ya, seolah-olah tuh ya memang dia mencari pasangan yang bisa untuk kehidupan cinta berkelanjutan, bukan untuk having fun, bukan untuk seneng-senengan gitu. Jadi urungkan niatmu apabila niat tujuan kamu tuh cuma main-main gitu, karena aku ngerasa kalau tujuan hidup dia mencari pasangan itu untuk jangka panjang, untuk berkelanjutan gitu. Karena ya aku ngerasa ya bahwa walaupun mungkin ada ya beberapa di antara kamu yang belum pernah ketemu secara langsung, atau mungkin ya pernah bertemu tapi cuma beberapa saat ya, dia ini kayak seolah tuh udah merasa apa ya, udah merasa kayak lama banget deket sama kamu gitu ya, udah merasa tahu ya sisi baik buruknya kamu tuh kayak apa, udah tahu cara bikin kamu merasa nyaman gitu ya, sehingga kalau misalkan kalian bertemu secara langsung tuh kalian gak akan canggung-canggung amat gitu ya. Terus orang ini menurut aku juga dia orangnya tuh gak suka terlalu banyak cerita. Dia lebih suka banyak mendengarkan ya daripada menceritakan tentang keluh kesahnya. Karena basically itu yang aku lihat, mental orang ini mental yang kuat ya. Dia nggak mau terlalu membebani perasaan orang yang dia sayang gitu. Jadi ya udah, kalau aku dengerin cerita kamu, dengerin keluh kesahmu itu nggak apa-apa gitu. Tapi ya dia ini udah terbiasa gitu ya, nggak menceritakan tentang unek-uneknya, masalah-masalahnya gitu, karena dia merasa yakin bisa memecahkan masalah dengan cara dia sendiri gitu. Mungkin aku ngerasa sifat negatif orang ini tuh orangnya susah ditebak sih gitu loh ya, susah ditebak. Kadang balas chatnya tuh cepet banget, tapi kadang bisa juga lama banget. Itu yang terkadang suka menimbulkan kecurigaan ya dari diri kamu gitu, karena ya kamu tuh sudah sering banget ya menjadi korban disakiti, ya kamu gak mau lagi dong gitu ya kalau harus disakiti untuk yang kesekian kalinya itu. Tapi percayalah gitu ya bahwa sebenarnya orang ini tuh punya apa yang gak ada niatan untuk aneh-aneh sama kamu gitu ya. Semata-mata kalau dia gak bisa balas chat kamu, itu tandanya ada sesuatu hal yang tidak bisa dia tinggalkan gitu. Karena basically orang ini orang yang punya rasa tanggung jawab yang besar terhadap pekerjaan gitu ya. Jadi selagi dia masih ada tanggungan, maka ya dia akan menyelesaikan tanggungan tersebut. Baru apabila tanggungannya udah selesai tanpa kamu minta pun dia akan menghubungi kamu kok. Seperti itu. Hanya saja ya kamu yang
sering kebawa baper, kamu yang sering kebawa overthinkingmu gitu ya, sehingga membuat batin dan jiwa kamu jadi ngerasa nggak tenang, bawaannya itu ya berpikir negatif terus sama dia gitu. Terus di sini ada juga ya yang akan menemui kamu ini, dia adalah orang ya, dia adalah seseorang yang datang dari masa lalumu. Ingat ya, masa lalu bisa mantan, tapi bisa juga nggak selalu mantan. Atau bisa juga dia adalah seseorang yang pernah mengenalmu di kehidupan sebelumnya gitu ya, tapi belum sempat menyatakan perasaannya karena kesibukan kalian masing-masing atau karena ada perbedaan jarak sehingga koneksi kalian terputus gitu ya. Sampai pada akhirnya ya dia sepertinya terpanggil lagi jiwanya untuk mendekati kamu lagi gitu ya. Ada juga di sini beberapa di antara mereka yang sepertinya menyesali gitu ya. Menyesali atas apa yang pernah dia lakukan kepada kamu. Kalau ini lebih ke arah ya energi mantan, ada juga yang energi mantan ya di sini. Lebih ke arah energi mantan ya, sepertinya ada penyesalan dari mantan kamu karena ya pada saat dia dulu cenderung menyepelekanmu, nggak menghargaimu, tidak melihat kebaikan-kebaikan yang udah kamu berikan ke dia gitu ya. Dan saat ini hidup dia benar-benar menderita, seolah-olah dia ingin datang menemui kamu untuk menebus semua kesalahan yang pernah dia lakukan padamu. Ya bisa dibilang kata penyesalan dia terlambat sih gitu ya, karena dia harus datang di saat kamu sudah memiliki hati yang lain gitu ya. Tapi ya it's okay, nggak masalah gitu ya. Menerima maaf aja nggak masalah. Tapi kalau kamu menerima hati dia kembali, saran terpenting dari aku, lebih hati-hati saja. Kalau dia sudah benar-benar berubah secara sungguh-sungguh, is okay, kamu pertimbangkan nggak masalah. Tetapi kalau misalkan dia punya maksud dan tujuan lain, lebih baik jangan gitu ya. Memaafkan boleh, tapi menerima lebih hati-hati. Seperti itu. Memang sih aku merasa ya dulunya kamu sama dia ini kayak apa ya, dia ini nggak sesuai harapan banget deh gitu ya. Mungkin di awal sesuai harapan, tapi pada akhirnya setelah kamu deket sama dia, ya muncullah gitu ya sesuatu hal yang membuat kamu jadi ilfil gitu ya, jadi nggak yakin, jadi nggak pede gitu ya, jadi merasa nggak ngeh lagi gitu ya untuk memprioritaskan dia sebagai calon pendampingmu gitu. Dan sampai pada akhirnya ya udah gitu ya, kalian stuck, kalian putus ya. Di saat itulah dia menyesali gitu. Terus aku akan tarik lagi ya. Aku akan menarik semua energi ya teman-teman yang menonton readingan malam ini. Oke, sebenarnya apa sih gitu ya yang sebenarnya terjadi dalam kondisi kehidupan cinta kalian saat ini? Apa yang sebenarnya terjadi? Di sini banyak energi ya kalau yang aku lihat. Tapi lebih mendominasi sih saat ini yang kalian rasakan tuh adalah rasa kecemasan terhadap seseorang yang kamu sayangi gitu ya. Ada yang cemas takut diselingkuhin, ada yang cemas takut dimanfaatkan, ada yang cemas takut dia nggak cinta lagi sama kamu gitu ya. Ada yang cemas gitu ya dia berubah, ataupun mungkin ada yang cemas dia kembali kepada masa lalunya dulu, dan masih banyak lagi ya. Tapi saran dari aku sih ya, hilangkan semua pikiran negatif tersebut gitu ya, karena apa yang ada di dalam pikiran kamu belum tentu juga ya sesuai dengan fakta dan realita. Jadi jangan terlalu menyimpulkan berdasarkan asumsi kamu sendiri ya, sebelum kamu tahu fakta dan realita yang sebenarnya seperti apa. Terus di sini ada juga yang sepertinya ya kamu merasa bahwa kamu capek banget ya, kamu kayak merasa capek, merasa lelah gitu ya, karena hubungan yang kamu impi-impikan, hubungan yang kamu harapkan tuh kayaknya nggak sejalan deh gitu ya, kayaknya nggak sejalan dengan apa yang menjadi keinginan kamu. Karena ada juga ya di antara kamu yang makin lama makin jauh ya, makin lama makin pudar
gitu ya, makin lama makin nggak yakin gitu. Jadi saran dari aku sih, kalau kamu memang benar-benar masih ada harapan untuk mencintai dia, lebih baik cari tahu apa yang membuat hubungan kalian bisa berubah, apa yang membuat hubungan kalian jadi terasa hambar gitu ya. Sebenarnya kebanyakan di antara kalian ya, kalian sebenarnya ini sama-sama mencintai satu sama lain gitu ya, karena kalian dulu juga bersatu bukan berdasarkan paksaan, tapi karena kamu mencintai dia, dia cinta sama kamu, bukan karena dia punya jasa di masa lalu ataupun mungkin ya kamu dipaksa orang untuk berusaha bersatu sama dia. Tidak, ini murni panggilan hati dan panggilan perasaan karena kalian sama-sama nyaman. Tetapi yang aku lihat di sini ya, kalian tuh kurang bisa mengimbangi satu sama lain, sehingga sering sekali terjadi yang namanya perpecahan gitu ya. Terjadilah yang namanya ketidaknyamanan yang berujung ke arah perselingkuhan, yang berujung ke arah hal lain gitu ya. Jadi seandainya saja kalian berdua bisa sama-sama memperbaiki, sama-sama mengintrospeksi diri, ya aku yakin bahwa hubungan kalian ini masih sangat indah untuk dipertahankan. Dan tentunya juga di sini terlihat ya, ada salah satu pihak di antara kalian yang punya sifat rasa egois yang besar, selalu maunya menang sendiri, sedangkan kamu adalah pihak yang merasa nggak dihargai, merasa disakiti sama dia. Ada yang seperti itu. Apabila kamu merasa seperti itu, maka kamu juga harus ngomong terbuka secara jujur dan transparan sama pasanganmu gitu ya, bahwa ya kamu nggak mau gitu ya kalau diperlakukan seperti ini gitu, karena sabarku juga ada batasan, aku pun juga berhak untuk berpendapat gitu ya, nggak cuma kamu aja yang mau dinilai benar gitu ya, tapi kamu juga harus mendengarkan pendapatku gitu. Dan di sini aku sih melihat ya harapan yang besar ya dari teman-teman yang melihat readingan ini ya. Kamu berharap bahwa kedepannya antara kamu dan pasangan kamu ini adanya keajaiban besar gitu ya, apabila dia memang layak untukmu gitu ya, dan kamu ini seolah memohon kepada Tuhan agar dia didekatkan lagi atau dimudahkan jalan jodohmu bersama dia. Tetapi apabila dia punya maksud dan tujuan yang kurang baik, ya kamu seolah itu ya udah gitu ya, kamu serahkan kepada Tuhan, dan kamu berharap bahwa segala kenangan yang pernah terjadi itu bisa dihapuskan dari pikiranmu gitu. Karena memang berat juga jadi kamu gitu ya. Di satu sisi kamu ini orangnya sebenarnya orang yang berkorbanan ya, orang yang penuh dengan perjuangan. Tetapi apabila perjuangan kamu ini gak dihargai, rasanya itu sakit gitu ya. Sakit yang sakit banget, gak cuma sakit aja, tapi sakit yang sampai menusuk hati. Itulah karaktermu. Makanya kamu harus hati-hati dalam memilih pasangan, memilih seseorang gitu ya. Kamu udah tahu bahwa letak kerapuhan kamu adalah perasaanmu. Maka ya berhati-hatilah dengan kehidupan cinta seperti itu ya. Oke, kita cut dulu ya sebentar karena ada azan. Oke, kita akan lanjut lagi ya. Tadi sempat kejeda karena ada azan. Terus di sini aku akan lihat ya. Terus juga aku ngerasa ya, sebenarnya saat ini ya banyak sekali yang merasakan yang terjadi pada hubungan kalian tuh ya. Ada juga yang bisa dibilang tuh kalian masih baru aja menjalani hubungan ya, masih baru aja dapat kenalan baru gitu ya. Ada juga yang memang beberapa di antara kalian tuh yang sepertinya sudah mulai ngerasa bete dan bosan terhadap hubungan yang kalian jalani, karena kalian merasa bahwa hubungan kamu tuh sama dia kok kayaknya ngestak ya, kayak seolah tuh jalan di tempat yang gitu aja gitu ya. Padahal kamu juga pengen dong gitu ya kedepannya itu segera ada progres gitu ya, segera ada progres ya. Intinya itu agar kalian tuh tahu gitu ya di mana kalian harus berlari, di mana kalian harus berhenti gitu ya. Sedangkan faktanya gitu ya, pada realitanya saat ini tuh ya kamu kayak seolah nggak mendapatkan rambu-rambu itu gitu ya. Jadi kayak ngegantung hubungan yang nggak jelas seperti itu. Oke, aku akan lihat lagi ya, ngalir aja ini ya apa yang akan terbaca.
sesuai dengan pesan semesta ya. Terus di sini aku melihat ke depannya ya, potensi yang akan terjadi di dalam hubungan kalian. Memang ada ya, kebanyakan di antara kalian tuh yang kalian akan memulai kehidupan baru kalian bersama cinta baru. Tapi ada juga beberapa di antara kamu yang sepertinya mulai sadar arti sebuah hubungan dan keseriusan gitu. Jadi beberapa di antara pasangan kamu tuh ada yang mulai berpikir introspeksi diri gitu ya, udah mulai capek menjalani hubungan yang gini-gini aja, yang terus berantem sama kamu, yang terus adanya perbedaan pendapat sama kamu gitu ya. Jadi ini adalah waktu yang tepat gitu ya nantinya bagi kalian untuk sama-sama memperbaiki hubungan gitu ya, karena ya bisa dibilang tuh tinggal selangkah lagi kalian akan menuju ke jenjang yang lebih serius lagi gitu ya. Dan bagi kamu yang merasa kayak kamu akan menjalin hubungan bersama cinta barumu gitu ya, itu yang menandakan bahwa pasangan kamu itu sangat berubah, sangat tidak bisa diharapkan lagi. Bahkan ada beberapa hal yang membuat kamu tuh pada akhirnya merasa kecewa gitu ya, dan kamu memilih pergi melepasnya gitu ya, berusaha membuka hati bersama yang baru untuk mengobati luka lama kamu, seperti itu. Terus di sini juga aku akan lihat lagi. Di sini sih aku merasa ya, kamu tuh sebenarnya tipikal seseorang yang punya kendali penuh dalam memperjuangkan suatu hubungan jika dibandingkan dengan pasangan kamu yang sepertinya mau instannya aja. Dalam artian tuh apa sih? Ya kayak seolah-olah kamulah seseorang yang terlalu banyak effort, ya terlalu banyak upaya untuk berusaha mewujudkan ya menjadi suatu hubungan yang indah, yang damai. Sedangkan pasangan kamu ya cenderung kayak mengabaikan, cenderung mau instannya aja gitu ya. Apa-apa dilimpahkan ke kamu, apa-apa dipaksa kamu yang disuruh berpikir gitu ya. Apa-apa disuruh kamu yang intinya itu menanggung beban yang terjadi pada hubungan kamu gitu ya. Sedangkan kamu tuh sebenarnya orangnya nggak bisa digitukan gitu ya. Ketika kamu sedang menjalani suatu hubungan, maka ya yang kamu inginkan tuh sebenarnya aku dan pasanganku bisa berdiskusi gitu ya, sama-sama menghadapi masalah atau problem yang sedang dihadapi. Tapi pada kenyataannya ternyata tidak gitu ya. Terus ini lebih ke arah energi yang mewakili ya cara pandang ya tentang personality pasangan kalian masing-masing ya. Terkadang tuh gini yang aku lihat ya, mereka ini di awal terlalu punya banyak mimpi yang besar bersamamu, tapi tidak diimbangi dengan pergerakan, tidak diimbangi dengan bukti nyata gitu ya. Sehingga apa? Ya seolah-olah apa yang sudah kalian schedulekan itu benar-benar keluar jalurnya gitu ya, benar-benar kayak sudah tidak ada hakikatnya suatu hubungan gitu, karena kayak kalian ini berjalan di atas prinsip kalian masing-masing dan terlalu membenarkan pendapat kalian masing-masing gitu ya. Sehingga apa ya bisa dibilang nggak balance dong gitu ya. Masa iya gitu ya harus seperti itu, padahal kan yang kamu inginkan tuh ya udah kita bisa berjalan di antara perbedaan kita gitu ya. Apapun perbedaannya, apabila kalian bisa memadupadankan ya itu akan menjadi kelebihan gitu ya. Sebesar-besarnya perbedaan pun juga akan indah kalau kalian bisa menyelaraskan seperti itu. Oke, terima kasih banyak buat teman-teman semuanya ya. Sampai jumpa, ditunggu readingan selanjutnya. Dan bagi teman-teman yang mau gabung di pembacaan tarot berbayar, yang mau personal reading coaching, teman-teman bisa silakan chat kontak gue Pradisa yang ada di bawah deskripsi video ini atau yang ada di pojok kiri atas. Oke, terima kasih, sampai jumpa, bye bye.